Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GM semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kali ini berjumpa lagi dengan podcast Kak Agus. Tema kali ini Kak Agus ingin mengambil tema berjuang meraih impian. Sahabat GM semua, pada tahun ajaran kali ini, dunia pendidikan khususnya dilanda pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai detik ini. Maka dari itu, sahabat GM wajib mematuhi protokol kesehatan dengan optimal. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Misalnya yang dulu jarang mandi gitu ya, sekarang lebih sering mandi. Intinya jaga kebersihan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, seperti itu. Di masa pandemi ini, para siswa sudah beberapa bulan kita belajar di rumah ya, belajar daring. Kayak Kak Agus yakin pasti kalian semua merasakan kerinduan yang sangat mendalam untuk bisa segera belajar di sekolah, bertemu dengan guru-guru kalian, sahabat-sahabat kalian, teman baru ya, nongkrong di kantin, baca buku di perpus. Tapi bagaimanapun kita harus merelakan itu untuk sementara waktu sesuai dengan aturan pemerintah. Dan kabar baik ya, bulan ini dari pemerintah ya, bahwa beberapa sekolah di berbagai kota telah melakukan uji coba belajar tatap muka meskipun dibatasi hanya beberapa siswa saja dan tidak setiap hari masuk. Dan alhamdulillah bisa untuk mengobati rasa rindu kalian semua belajar di sekolah. Ingat sahabat GM semua, meskipun di situasi dan kondisi seperti ini, kegiatan pembelajaran tidak boleh berhenti. Sahabat GM harus lebih produktif. Mengapa? Karena impian tidak bisa diraih dengan hanya diam atau menunggu. Dan apalagi virus COVID-19 ini belum tahu kapan berakhirnya. Maka dari itu kita harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Kondisi saat ini kegiatan belajar mengajar melalui daring, walaupun kadang juga merasakan bosan. Sahabat game semua, alhamdulillah di Gajah Mada sudah mencoba untuk belajar tatap muka, yang pasti juga menerapkan 100% protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Jika sahabat GM mengalami kesulitan belajar di rumah, silahkan bergabung di GM, nanti akan dibantu oleh kakak-kakak tentor handal di bidangnya. Kalau sahabat GM menunggu hilangnya virus baru mencari taman belajar, menurut saya kurang tepat. Mengapa? Karena COVID-19 belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. Waktu terus berjalan begitu cepat, maka kita harus juga cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Setiap orang setidaknya memiliki satu impian dalam hidupnya. Untuk mencari mimpi dalam hidup, tentunya dibutuhkan sebuah kerja keras. Mimpi itu tidak terbatas, kita boleh bermimpi menjadi apa aja. Bagi orang lain, impian kita mungkin terdengar aneh, namun selama kita menyukainya, berarti tidak ada yang salah dengan impian kita tersebut. Beberapa orang bisa dengan mudah meraih apapun dalam hidupnya. Setiap mengejar mimpi, mereka selalu bisa dengan mudah mendapatkannya. Bagi sebagian yang lain, mengejar mimpi ibarat mengejar layang-layang di jalan raya. Banyak rintangannya, banyak bahaya yang diakibatkannya. Beberapa yang lain justru kurang beruntung karena tidak pernah bisa mengejar mimpi sampai akhirnya mereka menyerah sendiri. Mengejar mimpi bukanlah sesuatu yang salah, sehingga banyak quote yang menasihati kita supaya berani bermimpi, berani mengejar mimpi besar, berani memperjuangkannya meskipun kelas. Tapi apa yang dikatakan dalam banyak quote memang tidak salah. Mimpi itu memang harus dikejar, mimpi itu memang harus diraih, sehingga kita harus berani untuk memulai bermimpi dan mulai untuk mengejarnya. Di sini Kak Agus ingin membahas 2 poin terkait berjuang meraih mimpi. Poin yang pertama adalah penghalang mengejar mimpi. Apa yang menghalangi seseorang dalam mengejar mimpi? Mungkin sesuatu di dalam diri atau mungkin sesuatu yang di luar diri Anda.
Apapun itu, sebenarnya selalu ada 1000 cara untuk menghadapi penghalang untuk mengejar mimpi. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa mengendalikan berbagai halangan yang hadir di luar diri kita. Akan tetapi, kita selalu memiliki kuasa penuh untuk menghadapi penghalang yang datang dari diri kita sendiri. Berikut ada beberapa pikiran atau sugesti yang sering kali menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengejar mimpi. Yang pertama adalah, saya tidak cukup pintar. Setiap orang dilahirkan dengan kemampuan masing-masing. Dalam sebuah kelas di sekolah dasar saja, selalu ada siswa yang ranking 1. Dan ada pula yang mendapatkan ranking 30. Dalam segi akademis, mungkin siswa ranking 1 lebih menonjol dibandingkan siswa ranking 30. Tapi apakah itu menjamin jika siswa ranking 1 lebih baik dalam segala hal dibanding siswa ranking 30? Ketika seseorang merasa tidak cukup pintar, artinya dia tahu jika ada orang lain yang lebih pintar dalam bidang tertentu. Sebagai solusinya, ya tentu saja kita harus belajar agar bisa lebih pintar. Kepercayaan diri mengenai saya tidak cukup pintar sebenarnya tidak salah. Namun yang salah adalah asumsi yang kita ciptakan setelahnya. Seringkali orang memiliki asumsi, saya tidak cukup pintar sehingga tidak akan menjadi pengusaha sukses. Saya tidak cukup pintar adalah fakta. Namun, jika Anda mengatakan tidak bisa menjadi pengusaha sukses, itu hanya asumsi Anda saja. Kata siapa Anda tidak bisa jadi pengusaha sukses? Memang, para pengusaha sukses adalah mereka yang pintar. Mereka pintar sebagai seorang pengusaha, tapi tidak berarti mereka pintar sejak lahir. Dulu, mereka sama dengan Anda. Mereka juga pernah tidak cukup pintar. Mereka pintar karena mereka belajar, mencoba, dan mengambil hikmahnya. Hal itu tidak terjadi dengan dirinya. Yang kedua, saya masih pemula. Banyak orang yang tidak enggan mengejar mimpi karena merasa mereka masih pemula. Pernyataan ini sebenarnya cukup menggelitik. Karena tahukah Anda jika semua orang pernah menjadi pemula, bahkan Bill Gates juga pernah tidak punya pengalaman. Jika Anda masih pemula dan belum punya pengalaman, itu karena Anda belum memulainya. Jika Anda sudah mulainya, Anda akan punya pengalaman. Semakin lama Anda mencoba, akan semakin banyak pengalaman. Jadi, jika mau punya pengalaman, maka mulailah mengalami apa yang Anda lakukan. Ya. Yang ketiga, ini sudah terlambat bagi saya. Tahukah Anda, banyak orang sukses menjadi pengusaha setelah umur 60 ke atas, alias memulai setelah pensiun. Salah satu orang yang cukup terkenal adalah Carl Sander. Dia adalah pendiri KFC. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, maka tidak ada kata terlambat untuk bermimpi. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Jika apa yang Anda lakukan untuk berbuat kebaikan, mencari rezeki, mencari ilmu, itu bisa dilakukan kapan saja. Bahkan jika Anda tidak bisa memetik langsung hasilnya, maka kerja keras kita dinikmati oleh anak cucu kita nanti, ya. Yang keempat, saya tidak bisa melakukannya kecuali titik-titik. Seandainya saya punya modal, saya pasti bisa menjadi pengusaha. Saya tidak bisa menjadi pengusaha kecuali saya punya modal yang cukup. Pertanyaan tersebut seringkali kita dengar sebagai alasan yang digunakan seseorang untuk tidak segera memulai mengejar mimpi mereka menjadi pengusaha. Pernyataan tersebut jelas keliru, sebab banyak contoh kasus orang yang sukses menjadi pengusaha meski saat mulai dia tidak memiliki modal yang cukup. Untuk bisa mengejar mimpi, Anda harus yakin apapun hambatan
atau masalah Anda. Akan ada solusinya jika Anda mau mencarinya. Yang kelima, inilah saya, begini adanya. Banyak orang yang gagal mengejar mimpi karena tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, padahal usaha yang dilakukannya belum mencapai puncak maksimal. Pesan yang bisa diambil di sini adalah jangan pernah yakin diri tidak mampu karena sesuatu tidak berjalan dengan baik. Anda tetap bisa meski keadaan sedang memburuk. Jika memang saat ini Anda benar-benar tidak mampu, artinya Anda perlu membangun kemampuan Anda dengan belajar dan mencoba. Jangan pernah berpikir selamanya akan tidak mampu. Yang keenam, saya terlalu sibuk. Coba Anda hitung sepanjang waktu hidup Anda. Ada berapa orang yang seringkali mengatakan saya tidak punya waktu ketika diajak untuk melakukan sebuah kegiatan baru. Pertanyaannya adalah siapa yang punya waktu? Semua orang punya waktu selama masih diberi hidup. Waktu Anda adalah 24 jam setiap harinya. Artinya alasan terlalu sibuk atau tidak punya waktu hanya alasan mengada-ngada atau memang tidak mau. Tapi benar loh, ada banyak hal yang harus saya lakukan. Ya memang, pertanyaannya adalah mengapa Anda memilih melakukan yang selama ini Anda lakukan, bukan melakukan hal baru. Kuncinya adalah di keputusan sahabat GM semua. Apakah Anda mau memilih apa yang sudah biasa Anda lakukan atau melakukan hal baru? Jadi bukan masalah waktu, bukan malah sibuk, tetapi masalah keputusan Anda. Apa yang mau Anda lakukan? Itu tadi 6 penghalang mengejar mimpi. Selanjutnya Kak Agus ingin membahas mengenai poin yang kedua adalah cara mengejar mimpi Anda. Setiap orang memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengejar mimpinya. Ada orang yang melakukannya dengan mengikuti arus kehidupan, namun ada pula yang banting setir sebagai strateginya. Sebenarnya tidak ada cara yang salah dalam mengejar mimpi. Masing-masing orang memiliki cara terbaik untuk mengejar mimpinya. Berikut ini terdapat beberapa cara yang bisa sahabat game lakukan sebagai pedoman untuk mengejar mimpi Anda. Yang pertama, tetapkan target Anda, ya, tujuan Anda. Perjelas tujuan Anda dalam beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun ke depan. Anda harus menggambarkan dengan jelas apa yang Anda ingin raih. Lebih baik jika tujuan Anda ditulis di atas kertas dan terpampang di meja belajar Anda atau di kamar dinding Anda. Atau mungkin kalian membuat figure out your goal yang akan memperkuat alam bawah sadar Anda yang secara pasti mengangkat semangat Anda untuk meraih impian tersebut. Ya, mungkin impian Anda ingin mendapatkan kampus favorit, jurusan terfavorit juga yang sesuai dengan kemampuan Anda. Mulai sekarang tetapkan target, ya. Atau mungkin kalian ingin menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Mulai dari sekarang siapkan target Anda. Mungkin 2 tahun atau 2 bulan atau mungkin beberapa tahun ke depan. Yang kedua, buatlah komitmen. Konsistensi dalam sebuah proses akan menjamin keberhasilan. Karena itu, komitmen Anda dalam proses dan langkah yang akan diambil dalam mengejar mimpi adalah kunci utama kesuksesan Anda. Komitmen adalah keberanian yang membuat keputusan. Dari sekian banyak pertimbangan dan keraguan,
langkah pasti hanya akan terjadi pada saat langkah pertama telah diambil dan dilanjutkan dengan langkah demi langkah lainnya. Yang ketiga, membuat perencanaan. Perencanaan adalah petunjuk langkah kerja Anda untuk sukses. Tanpa arah dan tujuan, maka Anda akan menempuh perjalanan panjang tanpa kepastian. Buatlah perencanaan untuk mengejar mimpi, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil yang diraih. Buatlah perencanaan yang mudah dieksekusi dan diimplementasikan. Less is more. Kesederhanaan jauh lebih penting dari kerumitan. Hal ini adalah manajemen strategi paling handal yang perlu Anda lakukan dalam meraih mimpi. Yang keempat, segeralah Anda bertindak. Anda selama ini mungkin selalu menunggu dengan dalih kondisi belum memungkinkan atau keadaan tidak mendukung. Jangan pernah menunggu kondisi menjadi sempurna jika Anda tidak ingin tertinggal dari orang lain. Kesuksesan bukan milik orang lain. Jika Anda meraihnya, maka tidak peduli bagaimanapun kondisi saat ini, Anda harus segera ambil tindakan jika Anda telah menetapkan hati untuk berubah dan berkembang menjadi yang lebih baik. Yang kelima, perhatikan langkah Anda. Tidak semua rencana yang ideal menghasilkan hasil maksimal. Ada begitu banyak kendala dan halangan yang mungkin dialami dan tidak terhindarkan. Meskipun begitu, masalah bukanlah suatu yang harus hindari, melainkan harus Anda hadapi dengan komitmen dan konsistensi. Perhatikanlah setiap langkah kerja Anda, terlebih jika hal itu terkait dengan banyak orang dan banyak pihak. Yang terakhir atau yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Dunia sangat dinamis dan orang-orang sangat kreatif. Pasar sangat inovatif dan konsumen sangat sensitif. Hal-hal tersebut adalah tantangan utama Anda dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam pengembangan diri dan karir. Perhatikan setiap langkah kerja dan perhatikan lingkungan Anda yang selalu berubah setiap saat. Ketika Anda lengah dengan tidak berlaku lebih baik, maka orang lain akan melakukannya. Pada saat tersebut, Anda mulai tertinggal dan kehilangan momen. Oke sahabat GM, itu tadi 2 poin yang harus menjadi pedoman untuk berjuang meraih impian masa depan kalian. Oke sahabat GM, saya doakan semoga semuanya terhindar dari wabah virus COVID-19 dan semoga segera berakhir dari bumi khususnya di Indonesia ini. Jangan pernah berhenti belajar di situasi apapun, berani melangkah, hilangkan keraguan, ketakutan, dan berpikirlah dengan positif dan penuh optimis. Sekian dari Kak Agus, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.